bahasa dari tangan. Alhamdulillah ada yang merekod. Dan kalau lisan bisa ngomongnya kan secara lisan, jadi tinggal dilisankan. Insya Allah akan terbiasa, Kak. Iya, nggak biasa. Biasanya Baik. ngomong sama pasien gampang, tapi kalau ngomong di sini susah ya. Tinggal ini, Kak, ditinggikan jam terbangnya. Saya juga ternyata Masya Allah teman-teman ketemu dengan teman-teman yang luar biasa. Kadang itu jadi, saya ternyata nggak ada apa-apanya, seperti itu. Masya Allah senang sekali bertemu dengan teman-teman yang sangat luar biasa di sini. Baik, nah kalau tadi kita sudah kenalan nih dengan para pemateri yang sudah lolos di penerbit Litara. Nah, mungkin teman-teman masih ada yang belum tahu, apa sih penerbit Litara itu, seperti apa sih menerbitinya, di mana, terus nanti bentuk bukunya seperti apa. Awal-awal ketika saya menghubungi para pemateri saja masih roaming gitu ya, oh ternyata begini toh, seperti itu. Nah, kita akan mendengarkan penjelasan, cerita, sharing dari teman-teman yang sangat luar biasa ini tentang gimana sih awal mula ceritanya bisa lolos naskahnya di penerbit Litara. Terus nanti itu prosesnya seperti apa. Nah, mungkin bisa kasih gambaran untuk kita-kita ini yang masih belum tahu, Kak. Monggo, silakan siapa yang ingin sharing terlebih dahulu, nanti bisa ditambahi oleh teman-teman yang lain. Silakan. Jeng-jeng kan saling menanti ya. Ini jadi sungkan kalau mau mendahului ya. Baik, kalau begitu saya panggil lagi deh. Monggo Kak Oki deh yang mungkin ada cerita yang kalau di grup pemateri ini Masya Allah ceritanya Ini luar biasa. ada yang bisikin ya Mbak Oki dulu gitu kayak. Jadi saya coba ya. Saya juga kalau ngomong belepetan ini sebenarnya. Lebih suka WA-an aja. Jadi gini, sependek yang saya tahu, Litara itu semacam mereka ini provider gitu ya, yang mentraining penulis-penulis. Mereka ada cerita anak gitu ya. Nah, biasanya Litara ini bekerja sama dengan institusi lembaga tertentu. Saya pengalaman pertama saya 18. Ketika itu ya lolos untuk workshop-nya dulu gitu ya, seperti yang sekarang ini. Ketika itu Litara ordernya job itu dari BNN. Jadi temanya ketika itu adalah awareness anak-anak terhadap apa sih kayak orang asing, makanan asing gitu ya. Nah, waktu itu kalau nggak kenal itu di antara room to read itu juga kami tahun SD Lauder apa ya kalau nggak salah, dan produknya nanti tayang di webnya Let's Search. Nah, di web gitu, jadi nggak ada buku cetaknya gitu Mbak. Terus apa lagi ya? Jadi nanti bentuk bukunya itu buku cetak E-book. untuk di web, e-book untuk di web. Kalau yang Gitu ya. ya
Kalau yang kerja sama saya nanti tayang di webnya Let's Read gitu, Mbak. Tapi kalau misalnya nanti ada event lain, Litara mengadakan audisi lagi, tapi kerjasamanya dengan lembaga apa, itu bisa jadi produknya nanti buku cetak. Kayak dulu sempat ada dengan KPK, terus dengan yang BNN itu, lalu yang dengan Room to Read juga bukunya buku Kayaknya cetak. Kak Gitu. Oki Bisa nanti ditengok di ya. enggak. Mohon maaf, dilanjutkan, Kak. Nggak, kalau mau contoh-contoh bukunya mungkin bisa lihat di IG-nya Litara Foundation gitu. Dari yang mereka dengan kerjasama dengan lembaga gitu, Mbak. Oh gitu, Masya Allah. Sepertinya Kak Oki ini kalau nggak salah menerbitkan di Litara nggak cuma tahun ini ya? Tepatnya sih Let's Read ya, Mbak. Kalau yang dengan Let's Read yang ya, dan itu Masya juga kan Allah. sebelumnya Litara itu kalau Litara ada bukaan seleksi kayak gini gagalnya daripada lolosnya gitu sebenarnya. Ya ini alhamdulillah lagi ada sedang kesempatan saya time. Tadi menambahkan tadi penjelasan dari Kak Oki mungkin. Oke, kalau gitu saya mau tanya satu-satu nih. Teman-teman tahu info ketika Litara memberikan ini ya, event yang sekarang alhamdulillah teman-teman bisa lolos ini, itu dari mana sih? Tuh coba Kak Nur Anissa deh supaya bisa nih nambahin dan bersuara ya. Saya lagi batuk. Lagi batuk dipanggil. Aduh, maaf ya. Saya pertama kali tahu itu dari tahun 2000. Waktu itu kan pernah ikut tahun 2021 ikut Litara, cuma masuk sama 15 besarnya. Dan itu memang saya nyari-nyari kan, banyak yang senior yang sering sering sharing di FB tentang room to read segala macam gitu kan. Salah satunya Unidian kayaknya di sini ada. Itu cerita tentang room to read, hasilnya kan ada di apa sih namanya, outputnya ada. Lalu nyoba waktu pas tahun 2021 kan, itu waktu itu pandemi ya, daring kan. Oh, ternyata masuk gitu. Ya, saya yang baru pemula gitu kan, baru waktu itu baru berusaha untuk masukin naskah anak, ya seneng dong gitu kan. Terus langsung saat itu juga digembleng gitu. Ternyata memang kenapa saya bersikukuh gitu kan, berusaha untuk bolak-balik masuk Litara gitu. Ya, karena memang setelah kita terpilih 30 besar gitu, 30 besar untuk penyaringan ke-15 besar ini ada lokakarya atau ada workshopnya gitu. Dan itu gemblengannya Masya Allah. Dan sampai sekarang aja, sampai detik ini, saya udah 14 kali revisi. Dan itu ya luar biasa ya gitu kan. Istilahnya apa ya, saya yang baru pemula, ketemu orang-orang baru, dapat ilmu yang baru, tentunya ya welcome banget dan mencoba untuk mencari itu gitu loh. Ya gimana pun caranya saya nyoba sih, emang niat ya udahlah, intinya mah ikut Litara bukan untuk menang-menangan, bukan untuk siapa yang masuk 15 besar, bukan, tapi yang penting saya dapat ilmu dulu gitu. Istilahnya akselerasi untuk mengejar para suhu-suhu yang udah di atas gitu.
Seperti itu, Mbak. Benar-benar. Akhirnya saya tuh merasa hanya bagaikan remahan Remahan rengginang rengginang. seperti itu. Oh, kita kok sama sih sukanya rengginang ya? Iya. Gurih, Mbak. Peyek gitu loh, sekali-kali peyek. Remahan peyek, betul. Begitu, Mungkin. Mbak. Baik, Masya Allah sekali. Ya, oke. Terima kasih Kak Anissa. Lanjut kita geser ke Kak Nikotiana. Sambil ya. Kak Nikotiana awalnya tahu event ini udah yang keberapa kok tadi teman-teman tadi aja yang bilang kan event yang beberapa kali diikuti. Nah, kalau bagi Kak Nikotiana sendiri bagaimana? Ya, oke. Ini berarti yang kedua sebenarnya ya. Tadinya ketiga, cuma untuk pertama kali pas tahun berapa itu saya ketinggalan. Jadi nggak tahu infonya itu udah telat. Ternyata udah ditutup kayak gitu. Tapi sebelumnya sebelum tahu kalau Litara itu kerja sama dengan Let's Read, itu saya udah lebih dulu mengenal Let's Read dulu kayak gitu kan. Pertama emang sudah punya aplikasi Let's Read karena saya sering membacakan karena tahu Let's Read itu awalnya juga dari komunitas tengah. Nah, di situ banyak teman-teman yang sharing tentang read aloud, kemudian memberitahu tentang Let's Read itu. Nah, ternyata ada kolaborasi antara Let's Read dengan Litara. Jadi ketika membacakan cerita untuk anak-anak di pikiran saya, saya pengen ya bikin cerita yang nantinya bisa dibaca anak-anak di Let's Read kayak gitu. Jadi berawal dari mimpi itu, akhirnya saya berusaha mengikuti beberapa kali. Ya, berarti 2 kali ini sebenarnya. Pertama tahun kemarin itu belum berhasil, belum lolos, dan ya alhamdulillah ternyata tahun ini rezeki saya kayak gitu. Jadi alhamdulillah bisa masuk di 30 besar. Jadi ketika mengikuti lokakarya yang 30 besar itu juga saya merasa mendapatkan ilmu yang benar-benar belum pernah saya dapati juga kayak gitu. Jadi ngerasa sangat beruntung sekali bisa ikut lokakarya tersebut. Kemudian sempat juga merasa gimana ya? Ya udah deh, saya ikhlas mau bisa lolos ke 15 atau enggak, saya udah bisa dapat ilmunya yang luar biasa kayak gitu. Dan ternyata ya qadarullah bisa masuk ke 15 besar tersebut. Begitu, Kak. Masya Allah, keren sekali. Terima kasih Kak Nikotiana. Selanjutnya, monggo kalau Kak Aryani pengalamannya bagaimana, Kak? Iya, awalnya tuh ikut yang room to read yang 2 kali, tapi 2 kali gagal. Terus ada beberapa peserta ya yang yang sharing gimana sih kayak supaya lolos tuh gimana, terus cerita yang kayak apa yang disukai, terus step by step-nya itu gimana, itu ya saya pelajarin juga. Akhirnya saya coba terapkan di tahun 2020 sampai 2021, 2022, itu alhamdulillah 3 kali lolos, 3 kali berturut-turut itu lolos di 30 besar. Cuman yang baru 15 besar baru ya alhamdulillah ya karena memang untuk masuk ke situ juga kebanyakan juga suhu-suhunya itu turun gunung semua, Mbak. Jadi kayak misalnya yang udah pinter-pinter tuh kayak Mbak Oki gitu ya. Kalau dia udah ikut itu udah aduh. Udah dia alhamdulillah sekarang malah satu gerbong jadi dia bisa belajar bareng ya Mbak Oki ya. Terus ini sama-sama anak bebek ini, anak bebek.
Jadi kalau sekarang itu memang untuk masih revisi juga, dan sampai saat ini sudah 17 kali revisi baru di ACC editor, dan itu sangat pusing sekali. Ini sih alhamdulillah saya pas libur, cuma pas tahun-tahun kemarin kan pas kerja, pas bagi waktunya susah, jadinya ya mungkin mungkin memang waktunya tepat gitu aja sih buat lolos 15 besar. Oke, baik. Terima kasih Kak Aryani sharingnya. Teman-teman ini kebanyakan itu ini ya, merendah untuk meroket gitu. Padahal keren-keren semua, Masya Jongkok di Allah. atas Saya jadi bukit ya, merasa Mbak. insecure. Intinya kalau mau ikut Litara itu harus tahan banting sih. Jadi jangan gampang menyerah. Misalnya tahun ini gagal, coba deh tahun Iya. depan. Ngeyel aja sih. Yang penting dipelajarin aja sih, kayak di Let's Read, literasi cloud itu kan konsepnya seperti itu, kayak gitu aja. Oke. Dipelajarin sama nanti ya insya Allah kalau sama oh ya ternyata seperti ini stepnya gitu, insya Allah ya bisa. Gitu sih. Oh gitu. Berarti untuk event Litara ini ada tiap tahun ya Kak ya? Tahun. Insya Allah sih mungkin ya, kalau tahun-tahun kemarin sih yang saya rajin ikut sih, rajin ya. Yang apa namanya, tiap tahun sih ada, insya Allah sih. Mudah-mudahan tiap tahun ada. Mbak Oki itu yang bolak-balik lolos. Masya Allah. Keren deh. Baik, terima kasih Kak Aryani. Selanjutnya yang belum terpanggil ada ini ya, Kak Nur Fitri tadi belum ya? Baik, Kak. Aku tuh sebenarnya kenal Litara itu sepertinya ya, kalau nggak salah ingat tuh tahun 2019. Pertamanya tuh mengikuti event di Dompet Duafa, terus kemudian dikasih kayak Dompet Duafa kan ini ya, menyumbang, ada divisi pendidikan juga, jadi mereka menyumbangkan beberapa buku ke TBM begitu. Nah, di 2019 itu aku mendapat buku-buku dari Dompet Duafa berupa penerbit dari Litara. Nah, 2019 juga Litara mengadakan event di Cirebon, tapi memang bukan untuk menerbitkan sebuah buku, hanya sebuah workshop aja. Memang awal mula workshop 20 peserta begitu untuk mengikuti workshop tersebut. Nah, di situ baru kenal tuh, oh Litara tuh ternyata ini banget, pas membuat cerita yang penuh logika anak-anak gitu. Sebenarnya dari cerita anak itu bisa kita siasati gitu ya, agar bisa menjadi bacaan yang benar-benar sesuai dengan pemikiran anak begitu. Jadi tidak memaksakan pemikiran kita sebagai orang dewasa. Kita menjadikan buku anak itu benar-benar sesuai dengan logika mereka begitu. Nah, kalau awal mula untuk tahun ini sebenarnya beberapa tahun yang lalu juga udah mengincar nih. Nah, ini karena di 2019 aku baru tahu Litara itu ternyata sebuah penerbitan yang luar biasa, sangat berkompeten gitu ya di dunia anak. Jadi udah mengincar nih dari 2019 ada event apa nih di Litara seperti itu ya. 2021 atau tahun kemarin gitu yang tentang perempuan sebenarnya udah tertarik pengen ikut seleksi penulis gitu. Cuman kayaknya amunisinya kok belum mateng ya, apalagi temanya tentang perempuan, apa yang harus diulik nih. Aku juga masih belum kepikiran untuk mengulik apa yang harus dibahas ke anak-anak begitu ya. Nah, qadarullah di tahun 2023 ini temanya memang sesuai banget dengan apa yang saya jalani gitu ya sebagai profesi saya sebagai guru TK gitu, tentang sains, teknologi itu kayaknya udah sebagai pembelajaran anak-anak di kegiatan belajar mengajar di TK begitu. Jadi wah ini kesempatan besar nih kayak gitu. Dengan seadanya, saya kan masih anak bawang ya,
kalau di dunia tulis menulis. Jadi udahlah coba ikut, berbekal hanya pengalaman menjadi guru gitu ya, berbekal melihat anak-anak, cara mereka berinteraksi, cara mereka berpikir tentang sains, teknologi dan segala macamnya, akhirnya cobalah menulis, membuat sebuah naskah, dan itu pun detik-detik terakhir menjelang deadline itu baru terpikir, oh ya udahlah menulis ini aja, coba kayaknya ini sangat menarik sekali buat anak-anak begitu. Dan qadarullahnya masuk 30 besar, benefitnya memang sangat luar biasa sekali. Masuk 30 besar aja udah melihat nama-nama pemenang yang lain, wah bener-bener nih, aku nggak hanya remah-remah rengginang, tapi bener-bener anak bawang yang ini sebuah kesempatan luar biasa gitu ya. Sebuah harus pahami betul-betul. Namun tantangan tetap ada selain dari banyak masukan-masukan dari editor, dan itu memang bagi pemula itu tentunya bikin ini ya, bikin mental jadi aduh agak gimana ini dapat banyak masukan. Aku harus membenahi yang mana dulu begitu kan. Kemudian tantangan selanjutnya yaitu ada beberapa kegiatan yang berbenturan juga jadwalnya dengan Lokakarya pas kemarin itu. Jadi memang mengikuti Lokakarya apalagi daring, kita kayaknya kurang fokus gitu ya, nggak mindful banget gitu. Apalagi kendala sinyal dan lain-lain. Wah itu benar-benar tantangan yang luar biasa. Jadi ya setelah mendapatkan kabar bahwa masuk 15 di penulis untuk kemudian diterbitkan, ini sungguh sebuah kado yang luar biasa di tahun 2023 ini. Apalagi saya benar-benar pemula ini, belum pernah mengikuti sayembara seperti ini, begitu Mbak. Baik, Masya Allah. Keren sekali pengalamannya Kak Nur Fitri. Jadi nggak percaya deh kalau ini anak bawang. Mungkin bawang bombay ya, udah sangat berbobot gitu maksudnya, Masya Allah. Bawang Brebes Baik. kayaknya. Bawangnya Mbak Iya. Nikotiana ini. Baik, terima kasih Kak Nur Fitri. Nah, teman-teman, itu tadi kita sudah mendengarkan ya sedikit sharing dari semua teman-teman tentang penerbit Litara. Sebetulnya kalau saya pribadi ini sangat banyak pertanyaan yang terlintas di kepala saya, tetapi tentu teman-teman yang ada di sini itu nggak hanya melihat saya cuap-cuap gitu ya, malah nantinya yang banyak tanya saya. Tetapi ini, karena tadi sudah sharing, mungkin ada teman-teman yang ingin, bertanya kepada kakak-kakak yang ada di sini, kakak-kakak yang keren ini, yang selalu merendah untuk meroket ini, Masya Allah. Dipersilahkan bisa lewat chat, ataupun kalau ingin langsung, bisa juga di-on-kan kameranya supaya kita saling mengenal, karena di sini semuanya adalah member WIN ya, karena Windaku ini memang dikhususkan untuk anggota WIN internal, bukan untuk orang-orang yang di luar. Karena harapan dari Cikgu Ririn, semoga kita semua mendapatkan kesempatan yang sama, tidak hanya nulisnya di antologi kelas-kelas menulis yang diadakan oleh WIN saja, tetapi sama seperti kakak-kakak yang ada di sini bisa mengikuti jejak-jejak kakak di sini, bisa diterbitkan secara mayor. Insya Allah seperti itu. Baik, sepertinya ada pertanyaan kah? Oh ini. Oh ini sudah dijawab ya. Dapat infonya dari mana Kak? Dari IG Litara. Berarti kita harus mantengin IG-nya Litara gitu ya Kak? Atau gimana? Monggo. Bisa diceritakan. Ya, kalau misal info yang lengkap itu memang di IG Litara. Tapi ada juga biasanya di-share juga di IG-nya itu mentor-mentornya. Kayak misalnya Kak Ana Farida atau Kak Eva. Itu biasanya beliau-beliau juga sharing juga kayak gitu.
Tapi kalau yang lengkap mau gimana-gimananya di IG-nya Litara jelas ada. Oke, baik. Tapi kalau di grup Win sendiri memang ini ya, nggak diinfokan ya? Maksudnya takutnya saya Ada, juga kayak lewat gitu. Biasanya kan di-share Cikgu kok. Ririn mesti nge-share. Di-share ya? Ada di-share, saya ingat. Info lombanya tuh ada di-share. Oh, Masya Allah. Berarti saya hanya aja 1-5 gitu ya. Tapi di grup PJ sendiri nggak di-share. Jadi memang teman-teman itu, maksudnya Cikgu Ririn memang ingin mendorong, memotivasi teman-teman supaya lebih banyak berkarya. Kalau di PJ itu udahlah nggak usah, pokoknya teman-teman yang di-share. Saya kelewatan, astagfirullah. Semoga tahun depan saya bisa mengikuti jejak teman-teman. Amin. Baik, ini ada dari Kak Era Mutiara. Saya ingin tanya, Kak, apakah ada poin-poin penting atau trik-trik khusus dalam menulis buku anak agar lolos Litara? Menurut Mbak Anissa, Mbak Aryani, Mbak Oki, Mbak Nurfitri, dan Mbak Nikotiana. Jadi semua ini ya ditanyain ya. Jadi kalau menurut kakak-kakak semua ini, poin pentingnya itu apa sih? Monggo, silakan dari yang pertama disebutnya Mbak Anissa. Silakan Mbak Anissa. Poin pentingnya mana ya? Tadi pertanyaan mana ya? Ada di kolom tanya jawab ini. Ya, Poin-poin penting atau trik-trik khusus dalam menulis supaya lolos Litara. kalau di Litara itu ada yang namanya, kita kan perlu premis ya, untuk menulis cerita itu kan ada premis. Kalau di Litara itu atau di Room to Read biasanya ada yang namanya OMO, Objective, Motivation, Obstacle, itu sama dengan premis. Jadi itu dikuatin aja dulu gitu. Itu dikuatin dulu. Terus tokohnya, 3D tokoh itu dikuatin. Maksudnya tokoh yang pengen kita angkat itu apa ya? 3 dimensinya itu dikuatin gitu. Terus langsung ke cerpen. Kemarin tahun 2021 saya pernah nanya ke mentor kan, Kak, kenapa sih kalau untuk yang di event ini nggak kayak penerbit lain gitu kan? Maksudnya nggak kayak penerbit pada umumnya gitu kan? Kita bikin bikin storyboard gitu ya? Oh, kata mentor enggak, karena di Litara ini kita harus tahu dulu yang kuat tokoh, premis, terus ceritanya tuh harus benar-benar kuat gitu kan, dari BME-nya, beginning, middle, ending-nya tuh benar-benar alurnya harus jelas. Baru nanti kalau sudah fix, baru nanti dibikin cerpen dulu, baru nanti di belakangnya baru dibikin storyboard. Jadi nggak usah mikir ke storyboard dulu gitu. Yang penting ceritanya itu harus bulat dulu, harus jadi dulu, kata mentor tuh begitu. Mungkin Mbak Oki kali ya bisa menambahkan. Sudah suhu. Suhu panas dingin. Enggak. Nambahin sedikit aja yang saya ingat dari mentor ketika Lokakarya kemarin. Jadi sebenarnya yang naskah yang terpilih 30 besar itu, yang diambil itu gagasannya. Jadi gagasan cerita yang paling dekat dengan anak-anak, keseharian anak-anak, dan sederhana untuk dipahami oleh anak-anak gitu loh. Nah, dan kayak poin-poin cerita misalnya kan ini temanya STEAM ya, itu rawan sekali tutorial. Jadi banyak itu naskah yang kayaknya terlalu step by step banget, bikin apa gitu. Nah, itu nggak seperti itu yang diinginkan gitu ya. Lalu mungkin STEM-nya itu yang terlalu muluk-muluk, terlalu canggih mungkin ya ininya. Jadi malah nggak yang dekat dengan keseharian anak-anak gitu. Nah,
sebenarnya juga untuk kemudian lolos ke 15 besar itu juga dilihat kan naskah originalnya kita nih, asli kita awal ya. Terus kita dapat ilmu di lokakaryanya. Itu udah revisi-revisi, ada kemarin kita 3 atau 4 hari, 3 hari itu kita revisi-revisi. Nah, sampai di akhir naskah final itu dilihat mana sih cerita yang kira-kira lebih berpotensi untuk dikembangkan. Jadi dari 30 penulis ini yang dilihat cukup berhasil gitu ya, belum sempurna banget sih memang, tapi yang sudah cukup berhasil mengembangkan cerita dari awalnya gitu, dari cerita awal yang ketika dimasukkan ketika audisi gitu. Jadi memang gagasannya yang diambil lebih dulu gitu, Mbak. Oh gitu. Baik, terima kasih Kak Oki. Selanjutnya mungkin Sama-sama. dari Kak Nikotiana mungkin ada tambahan Kak? Kurang lebih hampir sama sih Kak. Jadi emang butuh kekuatan ide ya. Jadi benar-benar idenya itu kuat, kemudian ke anak-anak banget kayak gitu. Jadi justru kadang kita mikir yang terlalu tinggi, padahal sebenarnya yang dibutuhkan itu ide yang kuat, tapi bisa disampaikan dengan cara yang sederhana, dengan bahasa anak yang sederhana kayak gitu. Kemudian menggambarkan tingkah laku anak-anak itu ya sesuai dengan usia anak kayak gitu loh. Jadi dari cerpen yang disampaikan itu kan. Ini mungkin ada tambahan? Ya, untuk tambahan aja sih, yang lain sih sama. Yang paling penting, poin pentingnya adalah kan ini Landscape itu kan nantinya dibaca oleh pembaca di Asia ya, nggak cuma di Indonesia. Jadi kalau semisal teman-teman buka webnya Let's Read, itu banyak banget cerita dari luar Indonesia juga, dari India, dari Thailand. Jadi sepertinya ini ya, saya pernah ngobrol juga sama editornya, itu yang paling penting, poin pentingnya tuh yang itu ada lokalitas, keunikan daerah, sesuatu keunikan daerah tertentu kayak gitu, yang menunjukkan bahwa Indonesia tuh kaya loh dengan budayanya kayak gitu. Terus yang selanjutnya itu ya tadi yang dibahas itu yang tentang OMO itu, objektif itu keinginan si tokoh. Jadi keinginannya tuh harus kuat, harus masuk akal. Motivasi itu kenapa sih si tokoh menginginkan itu, gitu loh. Terus untuk obstacle-nya itu hambatan, perintangan yang dihadapi oleh si tokoh. Karena kalau semisal cerita kita si tokoh punya ini, kepengen ini, karena ini, tapi tidak ada tantangannya, kan tidak menarik juga. Terus untuk yang untuk motivasi ini memang naskah saya pun yang di komen motivasinya, karena memang motivasinya masih kurang kuat kayak gitu. Jadi punya saya tuh dari tokohnya anak manusia suruh diubah jadi fabel. Jadi udahlah berubah semuanya. Kalau fabel pun nanti harus disesuaikan dengan semisal hewannya sudah ada apa enggak gitu loh. Kayak saya kemarin ambil kera hitam di Sulawesi, ternyata sudah ada di Let's Read. Jadi katanya editornya coba deh yang lain kayak gitu. Akhirnya saya ambil salah satu masih fabel juga, masih kera endemik juga di Sulawesi, salah satunya itu. Dan itu kan sifatnya berbeda ya Mbak, dengan hewan, dengan kera yang pertama kan punya karakteristik tingkah laku yang berbeda-beda. Jadi itu juga harus dimasukkan, harus masuk akal juga untuk pemilihan hewannya seperti itu. Terus untuk naskah ini memang saya ambil dari hutan Sulawesi
Jadi hewan-hewannya juga hutan Sulawesi, dan itu risetnya pusing sekali. Pusing sekali risetnya, karena untuk beberapa hewan itu memang tidak segampang kita nyari di Google kayak gitu, harus baca buku-buku di Ipusnas misalnya gitu. Terus itu aja sih, yang penting adalah lokalitasnya, keunikannya. Terus yang kedua tadi omonya itu objective motivation sama obstacle-nya atau rintangannya. Terus apa lagi ya tadi pertanyaannya? Kayaknya itu aja deh. Nanti kalau ingat ditambahin lagi. Oke deh Kak, berarti Litara ini nggak hanya go nasional gitu ya, berarti memang go internasional gitu ya, karena ada juga cerita-cerita dari negara yang lain. Masya Iya. Allah. Makanya itu namanya mungkin keunikan Indonesia itu pengen ditonjolkan. Ini loh Indonesia punya ini, punya budaya seperti ini. Mungkin seperti itu. Jadi yang dicari itu memang yang ada unsur lokalitasnya juga. Masya Allah, keren-keren. Oke, terima kasih Kak Aryani. Lanjut ke Kak Nur Fitri tadi, yang belum ya. Monggo Kak Nur Fitri mungkin ada tambahan, dipersilakan. Kalau tambahan sih nggak ada ya, sama seperti dengan yang lain gitu. Memang ide cerita awal itu yang 30 besar bisa mendapat kesempatan gitu ya untuk mengikuti lomba kali itu yang memang sangat sesuai dengan tema kali ini yang Litara usung, yaitu tentang sains, teknologi, art, mekanik gitu ya. Jadi memang tema tim ini hal-hal yang terkait dengan sains, hal sederhana aja. Kayak misal sebenarnya bisa aja dari literasi sains, ada numerasi dan lain-lain gitu kan. Hal sederhana dari seperti mengukur, kalau nggak salah tuh Mbak Aryani mengukur ya, tentang ukuran ya Mbak ya. Memang kesesuaian naskah kita dengan tema yang diusung oleh Litara tersebut yang menjadi poin utama kenapa 30 besar penulis itu sampai bisa lolos seleksi seperti itu. Begitu Mbak. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut ke ini ya, ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Kak Aisyah Depok. Ingin bertanya, tema dan gaya tulisan apa yang banyak lolos di Litara? Sepertinya tadi sudah banyak terjawab ya. Mungkin lebih ke ini, tips meningkatkan kualitas hasil tulisan, apakah ada target atau bagaimana? Selain itu saya juga ingin menambahi, mungkin ini juga masuk ya. Katanya tadi kan di awal ada 30 peserta. Terus setelah itu dirampingkan lagi, diseleksi lagi menjadi 5 anak itu apa tulisan, ganti tulisan atau bagaimana dan seleksinya itu seperti apa. Kalau ada yang langsung ingin menjelaskan. Boleh aku dulu ya Kak ya? Oke, silakan. Ya. Kalau tadi ganti tulisan atau enggak gitu ya, dari naskah awal itu semenjak kita masuk 30 besar itu tulisannya tetap itu. Jadi ketika lokakarya itu kita kan masih 30 besar tuh. Di samping lokakarya mendapatkan materi, kita juga ada kelas-kelas kecil yang di dalamnya itu ada kalau nggak salah 5 peserta juga. Kemudian ada editor, ada ilustrator, dan pihak-pihak Litara gitu ya, yang akan memandu kita mengembangkan ide-ide kita menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi segala macam yang hal-hal yang di luar logika anak gitu ya, bisa diminimalisir gitu biar disesuaikan dengan cara berpikir anak begitu. Jadi naskah sih tetap dengan tema yang kita usung,
yang sesuai dengan tema Litara STEAM untuk tahun ini begitu. Mangga kakak-kakak yang lain barangkali mau menambahkan. Ya, saya nambahin ya Kak. Iya, silakan Kak. Kalau naskah saya memang berubah ukuran, tapi jelas tokohnya berbeda. Ya, bilang naskah kita dibantu sedemikian, akhirnya jadilah sebuah cerita yang terus dipertanyakan. Ini kenapa kok begini? Kenapa kok begitu? Ini harus lebih baik dari naskah awalnya. Karena udah direvisi belasan kali. Waktu ada satu naskah punya siapa saya lupa. Beliau itu warna ini tidak suka memakai baju warna ini. Sebenarnya kalau semisal itu tidak berpengaruh sama cerita, biasanya tuh ilustratornya kurang berkenan gitu kan. Punya pelajaran sendiri tentang gradasi warna. Nah, jadi kalau semisal itu tidak tentang cerita kita, yang nggak usah ditulis kayak gitu. Jadi mungkin nanti kalau semisal kita mau bikin pickbook, kemudian ada lupa nanya ya, kalau memang itu nggak ada pengaruh apa-apa sama cerita kita, mending nggak usah ditampilkan kayak gitu. Karena selain yang Omo tadi itu, kita juga harus belajar yang namanya 3 dimensi. 3 dimensi tokoh, kita harus kenal tokoh kita. 3 dimensi itu fisiknya, apakah dia disabilitas, apakah dia punya, ya kita harus kenal gitu. Karena kalau semisal si tokoh ini kan tadi punya masalah apa, mungkin sama anak yang sifatnya penyabar dengan anak yang sifatnya pemarah, pasti kan berbeda ya cara menanggapinya. Itu juga masuk ke 3 dimensi internal atau psikologisnya. Terus yang ketiga 3 dimensi yang ketiga adalah eksternal atau dari luar si tokoh, misalnya apakah dia orang tuanya berpendidikan atau tinggal di mana gitu. Kalau saya kan tinggal di hutan kan jelas berbeda gitu kan, mungkin dengan tinggal di penangkaran seperti itu. Jadi mungkin itu ya. Jadi kalau kita nggak kuat gitu. Misalnya ya gitu aja sih. Oke, mungkin tambahan. Baik. Ada lagi Kak tambahan mungkin dari yang lainnya? Menambahkan Kak. Oke, boleh Kak, silakan. Kalau untuk ini mungkin kalau saya kan memang intinya ganti tulisan ya. Idenya aja yang diambil. Jadi dari yang nonton itu yang kalau saya sendiri sampai 14 kali revisi sampai saat ini dari manusia tokohnya dari awal, terus ganti ke hewan pun harus dipertimbangkan lagi hewan apa dan itu harus selaras gitu ya dengan cerita kita, dan ganti lagi hewan lagi ganti lagi gitu. Intinya kalau untuk event Litara atau Room to Read kayaknya sama ya, setelah ngobrol-ngobrol sama para suhu juga, jangan takut direvisi, dan kita
ya kita mempertahankan ide kita boleh, mempertahankan apa ya, argumen kita boleh, tapi ya ikuti aja alurnya gitu. Kalau nggak mengikuti nanti kita malah terlalu banyak apa ya, kayak gelas kosong. Kalau kita mengikuti kan kita masih enjoy ya untuk mengikutinya. Tapi kalau gelas kita penuh, kita udah saya nggak mau, saya nggak mau, saya nggak mau, ya nggak bisa direvisi juga gitu. Begitu Oh, Kak. baik. Jadi kalau misalkan ada masukan dari editor Ya. gitu ya, sebisa mungkin kita mengikuti karena memang editor tuh yang juga lebih berpengalaman dan mengetahui pasarnya gitu ya. Seperti itu. Baik, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, apakah ada tambahan lagi nih? Boleh Kak, sedikit. Oke, silakan Kak. Jadi memang enaknya kalau saya membandingkan beberapa pengalaman gitu ya. Enaknya kalau ikut eventnya Litara ini, kita tuh dibantuin mikir gitu loh. Kita nggak sendirian. Kalau misalnya saya perbandingannya ketika ikut GLN gitu ya. GLN kan cerita kita siapkan sendiri, panduan ilustrasi kita berhubungan dengan ilustrator sendiri. Udah tuh nggak ada palingan nanti ketika presentasi di depan mentor ada masukan-masukan, tapi sudah sekali itu aja. Nah, kalau misalnya kalau di Litara ini benar-benar nih kita dibantu apa sih yang nggak tertangkap oleh kita, kayak mungkin ya itu tadi ada Mbak Nur Fitri plot hole, ada lubang-lubang logika gitu ya. Kita dibantu diarahin gitu, dan untuk apa ilustrasinya juga dari art director-nya itu kasih gambaran visual. Jadi tipsnya ya, kalau membuat cerita itu banyakin aksinya. Jadi buku cerita itu akan menarik kalau banyak aksinya. Digambarkan apa divisualkan lewat gambar itu jadi menarik, nggak sekedar apa hanya ngobrol, ngomong, tokohnya saling ngomong gitu aja, itu nggak jadi nggak ada variasi adegan gitu ya, dan itu nggak disukai oleh ilustrator gitu. Lalu memang kadang kita kan menulis itu karena dari pengalaman, ada ya yang ide itu berangkat dari pengalaman kita. Cuman nah karena ini kan kita dibantuin ya, didampingi editor segala macam. Itu nanti apalagi di 15 besar ini, itu naskah sudah bukan naskah kita, bukan naskah penulis lagi, tapi sudah bersama yang ayo kita kembangkan sama-sama gitu loh. Jadi nggak bisa kita misalnya yaitu tadi tentang mempertahankan ide, oke, berargumen juga selama masih di jalur yang benar, oke gitu ya. Cuman memang kadang-kadang ya kita nggak bisa ngeyel, misalnya loh ini saya ngalamin loh, ini pengalaman saya loh gitu kan, kadang suka gitu ya. Nah itu kan ya memang benar itu terjadi, cuman kejadian di kita belum tentu terjadi secara umum, sedangkan buku kita ini nanti kan akan dibaca oleh anak-anak seluruh dunia gitu ya kalau dilihat. Jadi memang kayak di apa ya, semacam dismoothkan gitu, lebih digeneralkan gitu loh. Kita nggak bisa ngomong loh pengalaman saya kayak gini kok gitu. Nah kira-kira gitu sih Mbak tambahannya, itu aja. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya ya. Mungkin teman-teman yang tadi belum menambahkan bisa sharing juga. Ini dari Kak Rahma. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa tahun ini temanya itu adalah STEAM. Nah, ini bisa dijelaskan mungkin ada contohnya. Itu bagaimana, Kak? Lalu saya juga bertanya-tanyanya ini adalah apakah bentuk ceritanya ini komik, cerpen, atau pickbook gitu, buku bergambar, atau bagaimana? Monggo.
Kalau untuk waktu seleksinya sih kita diminta bikin cerpen ya. Dan memang urutannya itu kan memang dari cerpen dulu. Jadi itu tadi teman-teman ada Omo, 3D tokoh, Omo, lalu nanti Omo itu dikembangkan jadi 3 bagian. Bagian awal, tengah, dan akhir. Beginning, middle, ending. Bagian middle ini yang porsinya lebih besar karena di situ lebih banyak memuat alur intinya. Jadi ada peristiwa apa tuh ada di bagian middle. Terus apa tadi ya pertanyaannya? Ya. Aduh, lupa. Blank sebenarnya. Oh. Iya, Kak. Berarti memang diawali cerpen dari ya. Nah, nanti setelah BME dikembangkan lagi biar ilustrator tahu ini ceritanya mau seperti apa sih. Nah, dari BME tadi itu dikembangkan jadi cerpen. Nanti dari cerpen itu, nah sebaiknya ketika di cerpen ini kita sudah menggambarkan adegannya mau seperti apa. Nah, karena nanti dari cerpen ini terus akan dipecah lagi menjadi storyboard 24 halaman. Nah, ini yang kami belum dapat ilmunya nanti kalau ketika di Jakarta nanti mungkin baru diajarin mecah ke halaman gitu. Berarti apakah yang sudah lolos 15 ini memang tentu akan dibukukan ya? Terus tadi ke Jakarta maksudnya nanti akan ada pertemuan offline dan dikumpulkan di sana gitu, Kak? Iya, ketemu sama ilustrator. Jadi kemarin kan baru kemarin nih Litara ngadain seleksi untuk ilustratornya juga 15 juga. Nah, nanti ini kami dijodohkan sama dengan masing-masing ilustratornya gitu. Masya Allah. Mungkin bisa dilihat dari kayak tipikal ilustrator ini cocoknya untuk ceritanya si penulis A gitu misalnya. Ini kejadian di pengalaman saya tahun lalu, itu tokoh saya kan manusia tadinya ya. Karena ilustrator saya dia andalannya di menggambar binatang, jadi art director-nya tuh terpikirkan gimana kalau ceritanya ganti tokohnya binatang gitu. Dan ya saya ya karena itu tadi ini udah naskah bersama, saya nggak bisa nolak gitu loh. Dan kayak yang oh iya, saya kan memang kalau urusan ide memang ini ya sempit gitu ya. Oh iya, bagus dong. Kayak mestinya akan jadi lebih menarik. Ya sudah saya ikut aja gitu. Seperti kata Mbak Nurani saya itu tadi, ikutin aja gitu. Karena pasti tujuannya sama kok untuk menghasilkan buku yang lebih bagus, lebih menarik, lebih bermanfaat. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Teman-teman Oki. mungkin ada mau nambahin ya. Mungkin ada yang mau menambahkan kah? Tentang contohnya STEM atau tadi sudah memang benar-benar jelas seperti itu yang disampaikan oleh Kak Oki? Oke, baik kalau gitu kita lanjut ke berikutnya karena waktunya juga terus berjalan ya. Sudah jam 20.53. Ini dari Mbak Di, sorry. Tadi minta contohnya tuh minta contoh cerita ya? Kayaknya sih contoh ceritanya mungkin ya. Cuman ditanyain ini aja sih. Mungkin ada contohnya Kak gitu. Mengenai bisa dijelaskan bagaimana tentang STEAM itu dan contohnya itu bagaimana? Mungkin teman-teman yang lain ya. Kalau yang cerita saya sih intinya tuh hanya ini kok sains apa namanya ini pantulan cahaya di air. Karena cerita saya tentang laron. Menjebak laron itu. Itu aja. Mungkin dari teman yang lain mau ada spill dikit ceritanya mengenai apa? Iya. Monggo silakan Kak. Contohnya STEAM itu Wah, Mama. Iya, halo. Iya, silakan.
Seperti contohnya tadi udah disebutkan juga ya, maksudnya sebenarnya yang ada di sekitar kita, kayak misalnya hal-hal kalau kayak misal proses melelehnya es menjadi es batu atau es krim menjadi air, itu kan juga masuk dalam STEAM juga ya, masuk dalam sains kayak gitu. Kemudian seperti tadi mengukur dengan jengkal atau mengukur dengan tali atau hal lainnya. Kemudian seperti proses menghitung itu juga bisa. Jadi banyak, kalau STEAM sebenarnya banyak di sekitar kita ya, hanya saja tinggal bagaimana kita mengemasnya agar ide itu bisa tersampaikan dengan menarik kayak gitu. Jadi dikaitkan dengan misal kearifan lokal yang ada di sekitar kita, seperti itu. Kemudian apalagi ya, atau misal proses mendidihnya air kayak gitu, itu juga masuk STEAM. Itu kan mungkin bagi kita orang dewasa itu hal biasa kayak gitu, karena mungkin kita udah ilmunya udah lebih luas dari anak-anak. Tapi bagi anak-anak itu adalah sesuatu yang baru kayak gitu. Jadi anak-anak belum tahu kayak misal atau proses embun kayak gitu segala macam lah. Atau misal proses terbentuknya awan kayak gitu. Hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita angkat menjadi ide yang bisa anak-anak tahu sebenarnya, oh ternyata ini ada pelajaran tentang sainsnya kayak gitu. Tambahan dari saya itu aja sih Kak. Terima Kalau kasih. cerita dari Kak Nikotiana apa? Kalau tadi kan Kak Oki Laron nih. Kalau Kak Niko ambil tentang apa nih? Saya tetap mengambil dari kearifan lokal, salah satunya ya terkait dengan yang terkait dengan bebek lah. Oh, nanti ditunggu aja lah ya, biar ceritanya. Siap. Oke, supirnya berarti tentang bebek. Oke, kalau kakak-kakak yang lainnya mau menceritakan tentang contoh ceritanya mungkin, maksudnya tentang apa gitu kalau STEAM gitu. Oke, aku coba ya Kak. Kalau aku tuh kemarin semalam berarti ya dikasih lagu sama Mbak Anna Farida, editor tuh Bunga di Tepi Jalan. Nah itulah jadi itu kisah yang saya angkat tentang bunga di tepi jalan. Bunga apakah itu? Jadi pertanyaan, jadi apa? Spoiler dulu ya. Gitu. Oke, Masya Allah. Lebih ke gerak tanaman sih, cuman tanaman ini ada bunganya gitu dan sudah familiar banget sebenarnya menjadi mainan kita di waktu kita kecil begitu. Penasaran banget ya. STEAM itu banyak ya. Jadi tentang tadi ya, pantulan cahaya, meleleh, membeku, terus ini gerak tumbuhan, Masya Allah. Iya. Karena STEAM sendiri kan ada S-nya itu sains, T-nya teknik, E-nya engineering, kemudian A-nya itu art atau arsitek juga bisa, M-nya matematik begitu. Jadi kaitannya luas banget. Cuman kalau kaitannya dengan teknologi, jangan teknologi yang terlalu rumit gitu ya. Seperti apa? Mungkin pengeruk itu sebenarnya juga bisa masuk ke teknologi gitu ya. Anak-anak kita kenalkan bagaimana sih proses ininya kayak gitu ya. Pengeruk kenapa bisa meruncingkan pensil misal seperti itu termasuk teknologi juga. Atau hal-hal lain juga, buka tutup pintu itu kan sebenarnya kalau anak yang rasa ingin tahunya tinggi kan, kenapa ya pintu bisa tertutup, bisa dibuka seperti itu kan, itu hal-hal sederhana dari sebuah teknologi ya gitu. Jadi mungkin kejelian kita memang harus diasah di sini, apalagi balai bahasa dan beberapa lomba di tahun-tahun ini itu ya kayaknya lebih ke arah STEAM memang. Jadi ini kesempatan yang luar biasa buat rekan-rekan semuanya untuk lebih mengulik lagi
STEM itu apa sih yang bisa digali itu ya? Apalagi jika bisa dikaitkan dengan kearifan lokal seperti yang diangkat oleh Mbak Nikotiana itu. Gitu Mbak. Oke, baik. Ini loh Kak, ditebak oleh Kak Ati. Putri Malu bukan gitu. Oh bukan dong. Sebenarnya bukan dong, bukan Kak Ati. Putri Malu juga itu termasuk ini ya, bisa kita bercerita tentang gerak tanaman juga ya, karena ya malu-malu gitu bergeraknya gitu ya dengan cara disentuh. Cuman saya mengambil gerak tanaman dari yang lain. Oke, baik. Oke Kak, terima kasih Kak Nur Fitri. Oke, lanjut ya. Mungkin ini akan saya pilih beberapa pertanyaan. Gak bisa semua karena waktunya juga sudah jam 9 ternyata. Salah satunya ini, wah dari Kak Sinta Herlina. Mbak Diana, kapan ada kelas yang dimentori oleh para penulis litera ini? Saya daftar nomor 1 ya. Saya juga. Saya juga mau daftar dong kalau ada ya. Nanti kalau sudah diterbitkan dan sudah sah diterbitkan nanti bisa kita minta lagi teman-teman untuk sharing lagi. Mbak Sinta mancing-mancing ini Mbak Sinta nih. Mbak Oki, bukunya sudah sampai, sayang kok nggak ditandatangani penulis ya. Kalau bukunya Mbak Aryani itu dulu ditandatangani penulis loh. Waduh, keren sekali. Besok kalau ketemu langsung aku kasih cap bibir. Saya kenal Mbak Oki sebelum tahu kalau Mbak Oki jadi penulis, Mbak Diana. Masya Allah. Pas masuk ke WIN kaget saya, oh ternyata orang yang sering saya ajak ngobrol itu ternyata penulis terkenal. Nyamar. Iya. Masya Allah, ya itu tadi kebanyakan teman-teman di sini itu merendah untuk meroket ya, gitu ya. Padahal semuanya itu suhu-suhu, tapi memperlihatkan kayak cupu tapi ternyata suhu gitu. Iya. Masya Allah. Ditunggu kelasnya ya Mbak. Ya, nanti insya Allah ya kita usulkan ya. Amin. Semoga nanti ada kelas saya juga mau ikutan. Baik, ini tadi saya penasaran ada satu pertanyaan nih dari Kak Anissa juga. Izin bertanya, tips cara riset untuk mematangkan cerita yang akan dibuat. Ini tadi dari ceritanya Kak Aryani ya, yang menyinggung tentang riset dan juga tokoh yang memang harus kuat gitu ya. Jadi harus riset dulu. Nah ini bagaimana tips cara riset untuk mematangkan cerita yang akan dibuat? Monggo Kak, silakan. Untuk risetnya sebenarnya kuncinya cuma satu sih, banyak baca. Baca yang terkait dengan tokoh kita, terkait dengan idenya kita, kayak gitu. Kalau saya kan tentang mengukur ya, mengukur apa besok lah ya, insya Allah kalau udah jadi bukunya. Dan itu tuh benar-benar yang betul nggak sih ini bisa dipakai untuk mengukur kayak gitu. Untuk hewan-hewannya logis nggak sih kayak gitu. Kalau dia berhubungan dengan si tokoh utama ini gitu. Jadi yang paling penting tuh memang risetnya itu ya kalau semisal kayak Mbak Niko atau kayak langsung riset di lapangannya, mencoba langsung kayak gitu. Langsung kayak nggak mungkin ya, mereka lihat langsung, mencoba langsung, itu pentingnya untuk STEM ini, karena untuk sains yang tipenya
bagaimana cara seperti ini. Itu kayaknya kita perlu untuk risetnya itu langsung kayak gitu, jangan cuma ngandelin Google. Tapi kita riset literatur juga, kita berani mencoba untuk langsung tuh gimana sih, kita nyoba sendiri kayak gitu. Itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Nah, mumpung ada sekalian yang nanggepi ya, selain bagaimana tips riset supaya mematangkan cerita, ini dari Kak Ummu Kalsum itu juga bertanya, bagaimana sih tipsnya dari kakak-kakak untuk membangun konflik yang menarik? Seperti itu. Jadi riset untuk mematangkan cerita dan juga membangun konflik yang menarik. Monggo mungkin yang lainnya bisa menambahkan atau tambahan sharingnya, silakan. Izin boleh, Kak? Oke, Kak, silakan. Untuk membangun konflik yang menarik. Kalau untuk buku anak kan itu biasanya 3 konflik ya. Kita pilih 3, jadi bertingkat gitu konfliknya. Yang paling rendah dulu dipilih, kita punya 3 konflik. Misalkan kita habis jatuh, terus dari jatuh terus ngapain lagi sih kita? Oh, habis itu kita guling-guling misalkan. Terus habis itu kita berdarah gitu. Dicari bertingkat, yang paling tinggi itu yang paling berat gitunya. Istilahnya kayak hebohnya itu di part ketiga gitu loh. Kita ambil halangan atau hambatannya tuh 3 tadi. Terus kalau biar konfliknya seru ya, kalau bisa sih emang riset sendiri ya. Riset nyoba sendiri atau lihat dari YouTube. Kalau saya sih gitu. Karena kan kalau kita nyoba riset dari YouTube, riset dari YouTube lalu dicoba, kita punya punya clue-clue sendiri untuk memperdalam konflik yang kita punya gitu. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Kak Anissa. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Nambahin dikit, Mbak. Mungkin monggo, kalau untuk membangun konflik itu bisa memanfaatkan ini 3 dimensi tokoh. Jadi tokohnya ini kan nggak sempurna ya. Kita jangan membuat tokoh yang sempurna yang bisa ngapa-ngapain, tapi dia punya kekurangan. Nah, nanti kalau salah satu tadi kan teman-teman yang lain bilang karakter harus kuat. Nah, salah satu karakter contoh yang bisa dibilang karakter tokoh cukup kuat itu kalau nggak cuma tempelan aja gitu loh, tapi juga jadi bagian dari cerita. Jadi misalnya tokohnya punya kekurangan apa, nanti kekurangan itu bisa menjadi hambatannya dia gitu, yang bisa menjadi trigger konfliknya dia tuh dari karakternya dia gitu. Misalnya dia kekurangannya ini nggak ngomong kekurangan ya, maksudnya sifatnya dia pemalu. Dalam ceritanya ini pemalu ini jadi kekurangan gitu loh. Nah, lalu kemudian dia jadi karena malu dia jadi tersesat karena nggak berani nanya gitu. Nah, itu tersesat itu jadi salah satu konflik gitu loh. Contoh aja sih. Gitu, Mbak. Terima kasih. Oke, untuk yang lainnya mungkin ada tambahan kah? Mbak, kayaknya di atas tuh masih ada pertanyaan yang belum dijawab deh. Yang Kak Asia. Kak Asia. Tadi kelewat kayaknya. Oh, ini tadi saya sudah membacakan Kak Asia dari Depok karena gaya tulisan dan gaya tulisan apa yang sudah lolos itu kan dari awal ya.
target Ah, harian itu tadi yang oh, belum. target hariannya. Oh iya, itu masih belum Kak tadi. Tips meningkatkan kualitas hasil tulisan. Ada target harian atau bagaimana? Itu tadi yang mungkin belum terjawab. Oke, tadi kayak udah dijawab banyak membaca tuh pertanyaan apa ya? Itu ini riset Lain Kak, lagi ya? riset. Oh, Riset itu. kalau saya punya apa ya? Pribadi aja sini. Jadi kalau mau meningkatkan kualitas tulisan kita, kan kita kan belajar nggak berhenti ya, kita belajar terus gitu kan. Sewaktu-waktu harus kita uji nih hasil belajar kita uji. Kalau saya medianya itu ya kalau nggak ngirim tulisan ke media atau ya ikut lomba, itu sarana saya menguji apakah kualitas saya sudah baik atau belum. Walaupun lomba itu faktornya nggak cuma kemampuan kita aja ya, tapi juga ada selera juri itu yang kita nggak bisa kontrol lah ya. Cuman faktor kemampuan pasti pegang peran penting. Nah, itu saya lewat media itu untuk meningkatkan kualitas. Tapi tentu saja lomba-lombanya dipilihin, nggak yang terutama saya menghindari lomba yang bayar. Itu saya nggak mau ikut. Karena lomba kan kita cari hadiah ya, ujungnya kan hadiah juga gitu. Selain meningkatkan kualitas. Nah, cari event lomba yang ya bergengsi taraf nasional lah gitu, itu untuk mengetes kayak ujian buat diri kita sendiri gitu sih Mbak, kalau triknya saya meningkatkan kualitas tulisan. Masya Allah, keren sekali. Baik, untuk yang lainnya, apakah ada lagi tambahannya? Atau sudah cukup? Baik, sepertinya sudah cukup ya. Karena waktunya juga sudah jam 9 lebih, teman-teman. Jadi Oke, baik. Karena waktunya juga sudah menunjukkan pukul 9 lebih, yang rencananya jadwal kita adalah sampai di jam 9 saja, seperti itu. Yang saya catat di sini, berarti untuk event Litara, teman-teman, insya Allah mengadakan setiap tahun. Jadi, teman-teman bisa mantengin IG-nya, atau juga mantengin grup Win gitu ya, karena insya Allah Cikgu Ririn itu akan selalu menginformasikan event-event kegiatan menulis yang bisa kita ikuti, entah itu lowongan naskah dari penerbit ataupun lomba. Beberapa waktu yang lalu juga ada sayembara cerpen dwi bahasa atau yang berbahasa daerah seperti itu ya, di masing-masing daerah. Nah, teman-teman bisa mengikuti juga. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran untuk bisa lolos event tersebut. Selain itu, yang saya catat juga tentang Litara, memang harus ini ya, sense untuk membuat cerita tentang cerita anak, itu juga harus kuat sekali. Mungkin bagi kita yang sudah dewasa ini, memikirkan kegiatan yang teknologi sainsnya itu terlalu tinggi, terlalu rumit, padahal karena ini target bacanya itu adalah anak-anak, hendaknya apa yang kita sampaikan itu bisa disederhanakan seperti itu, supaya bisa mudah diterima dan dipahami oleh anak-anak. Oke, baik teman-teman. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa menjadikan ini ya, manfaat, bisa menambah manfaat, bisa menambah inspirasi untuk kita semua, sehingga kita tetap semangat dalam berkarya, semangat dalam menulis. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak semua yang berkenan untuk
sharing pengalaman menulisnya, dan juga terima kasih juga kepada kakak-kakak semua yang jadi anggota WIN dan masih setia sampai jam 9 lebih ini. Ada tadi diawali 70 peserta dan sekarang masih stay ya, bertahan di angka 50, Masya Allah. Luar biasa sekali ya. Semoga malam hari ini juga menambah keberkahan untuk kita semua. Jadi saya mohon maaf jika ada kata-kata atau sikap yang kurang berkenan, dan juga mohon maaf tadi mengawalinya agak terlambat karena kendala di Zoom-nya. Kita akhiri ya pertemuan kita pada malam hari ini dengan istighfar dan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Di. Terima kasih. Sama-sama. Teman-teman semua. Maaf ya kalau ada salah-salah kata. Ilmunya daging. Maaf kalau jawabnya suka ngawur. Sangat bermanfaat, Kak. Oke, monggo Sampai bisa. ketemu lagi. Insya Allah. Izin